ini ya, teman-teman ya. Nah, ini sudah saya rekam ya, teman-teman. Jadi, teman-teman nanti nggak perlu khawatir jikalau teman-teman nanti ingin, mencari lagi ya beberapa, materi ataupun cara latihan soal yang nanti langsung kita praktekkan di akhir, ya. Nah, teman-teman ya, listening dan reading ini memang, 2 hal yang, eee, agak relate lah ya. Ya, saya bilang agak relate karena teman-teman ya, eee ya saya bisa bilang, ribuan siswa kita gitu ya, ribuan siswa kita biasanya listening-nya tinggi, reading-nya tinggi. Biasanya itu structure yang membedakan. Kalau listening-nya 500, reading-nya biasanya nggak akan jauh beda dari 500. Kalau structure bisa dia, sangat jauh, ininya nilainya ya. Bisa, listening 500, reading 500, tapi structure itu bisa sampai 600. Ya, itu wajar, ya seperti itu. Ataupun sebaliknya, ketika memang listening reading itu mereka udah nyampe 550, ternyata strukturnya cuma 400, itu juga biasa aja. Itu case yang memang, atau kasus yang memang setiap hari kita temukan di lapangan. Ya, makanya kenapa ini listening dan reading saya gabung. Karena biasanya kalau listening-nya bagus, pasti reading-nya juga bagus. Ya. Loh aku kok enggak? Ya mungkin teman-teman hanya 1/1000 dari, pola-pola seperti itu, ya. Nah, teman-teman ini, fakta tentang, listening TOEFL, ya. Ini, listening TOEFL ini memang biasanya itu rata-rata dialog, ya. Ada sih monolog di, ini ya, di soal terakhir di listening, ya. Karena dialog biasanya mereka akan memberikan satu cowok, satu cewek, biar, bisa membedakan, ya kan, oh ini ternyata sudah beda speaker. Beberapa soal itu cewek sama cewek, gitu ya, tapi biasanya mempunyai, suara yang berbeda. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, ya kan. Nah, eee, rata-rata di nomor 1 sampai 30 gitu ya, itu memang hanya satu kalimat, teman-teman. Ya, rata-rata cuman satu kalimat. Bahkan ada cuman beberapa ekspresi. Jadi ini sebenarnya sangat mudah gitu ya untuk, dipahami. Ya sayangnya pola kita belajar sejak SD itu berbeda, ya. Kita SD itu akan selalu diberikan vocab, ya kan, atau grammar dan beberapa reading text. Sehingga ketika listening, ingat kan kita SMA kemarin lulus ya sekitar ya 5-6 tahun yang lalu lah ya, kita lulus SMA itu ternyata kita masih ada soal listening kan di UN itu. Kita kan nggak ngerti ngomong apa mereka, ya kan? Kita, di sekolahan saya tuh, listening itu ada ketika mau ujian nasional, itu tiba-tiba muncul gitu ya kan, pelajaran-pelajaran listening dan lain-lain itu ya kan. Nah, saya nggak ngerti di tempat teman-teman apakah sama atau lebih baik saya nggak tahu, tapi yang jelas memang, listening ini, kita nggak ngerti gitu loh. Lulus SMA aja kita nggak ngerti, nggak pernah listening, ya kan. Lagu, kalau cowok sih biasanya jarang ya kalau di, circle saya jarang mendengarkan lagu, ini lagu Inggris gitu ya, karena saya orang Jawa, biasanya, lagunya ya Jawa lah, ya yang seperti itu. Bukan teman-teman juga yang dari, tempat lain juga seperti itu. Intinya kita kan jarang dengerin, lagu-lagu bahasa Inggris, ya makanya, seperti itu teman-teman. Nah, ada juga di listening itu beberapa idiom yang memang disingkat dan beberapa, kontraksi-kontraksi itu singkatan yang, sering terdengar ya. Nanti juga teman-teman harus tahu itu. Ya jangan sampai teman-teman, apa gitu kan. Ternyata harusnya, asal katanya ayem, tapi, dia disingkat. Ya memang seperti itu bahasa speaking. Bahasa speaking akan jauh berbeda dengan bahasa-bahasa di, writing atau di teks yang biasa sering-sering, teman baca. Nah, teman-teman, ya sederhananya seperti ini loh listening TOEFL, ya. Bukan hal yang baru buat kita, ya. Bukan hal yang baru buat kita listening TOEFL ini. Kenapa? Karena sepertiga dari, listening itu tentang kehidupan ya di sekolah.
relate sama kita. Atau di universitas lah, oke sama ya. Saya pikir nggak terlalu jauh berbeda. Nah, oke, memang konteksnya Amerika karena TOEFL memang produknya Amerika. Tapi kan sama dengan kita. Kita sekolah maksud saya sekolah di Indonesia dengan sekolah di Amerika apa sih bedanya? Nggak terlalu jauh beda. Ya kita masuk kelas, ya kita ngobrol dengan profesor ya kalau kita mungkin guru lah atau teman-teman yang sudah kuliah ngobrol dengan dosen. Ya kan kita ngomongin proyek penelitian, kita akan ngambil tes, ya kan kita ada PR, semuanya sama, ya nggak jauh beda, ya kan. Yang membedakan hanya karena kita tidak pernah mendengarkan listening TOEFL sehingga teman-teman bingung gitu kan. Padahal itu cuman mau study group gitu ya. Ayo nanti habis kelas kimia study belajar bareng yuk gitu kan. Aduh, aku nggak bisa nih kalau sehabis kelas, bagaimana kalau kita sore aja? Kadang cuma seperti itu dialognya. Cuman kita sudah salah tangkap, nggak ngerti ini apa tadi yang diomongin dan lain-lain ya. Makanya apa hal yang selama ini itu bermasalah buat siswa-siswa karena siswa-siswa memang nggak terbiasa untuk dengerin ini ya. Terus seperempatnya itu adalah aktivitas yang umum, ya kan. Apa sih aktivitas umum? Ya belanja, ya kan, cari buku, ya kan, mencari hosting itu kalau kita kos lah ya, cari kos gitu kan. Mana kos yang mudah, mana kos yang apa, yang mungkin agak longgar lah ya, atau space-nya lebar, mana kos yang paling dekat dengan kampus ya, dan lain-lain. Atau mungkin pindahan kos gitu kan. Atau mungkin membantu teman kita mencarikan kos. Ya cuma seperti itu sebenarnya. Ya itu bukan hal yang baru gitu ya untuk kita gitu ya. Apalagi kita anak-anak perantau ini ya kan, anak-anak kuliah, ya udah mesti cari kos kan. Nah, seperti itu. Atau juga kita ngambil liburan ya. Mungkin liburan di sini agak berbeda karena mereka akan bahasanya summer ya kan, dan lain-lain gitu kan. Memang biasa yang sering dipakai itu case-nya summer. Kalau kita kan memang liburannya ya liburan semester 1 atau liburan semester 2, ya kan seperti itu. Ya, atau pergi ke pertemuan, meeting atau pesta. Udah, seperti itu aja sebenarnya. Bukan hal yang susah lagi-lagi. Makanya beberapa siswa kita di kelas TOEFL intensif, mereka pasti akan ngeluh, "Loh, ternyata dialognya cuma seperti itu ya?" Iya, gitu loh. Nah, ternyata cuman cari kos, ternyata cuman membayar bill ya, tagihan gitu ya. Tagihan listrik atau tagihan internet atau di sana juga ada tagihan heater ya beberapa tempat itu. Ya memang kita agak sedikit harus mengetahui pola di sana seperti apa. Tapi kan nggak jauh beda gitu loh. Gitu ya. Makanya sekali lagi ribuan siswa kita di TOEFL intensif itu mereka selalu bilang, "Lah, ternyata gitu doang." Ya kan soalnya. Nah, tapi kita nggak ngerti. Nah, seperti itulah permasalahan-permasalahan ya. Terus ini memang beberapa persen ya, atau saya bilang sisanya gitu ya, karena tadi ada sudah sepertiga sama seperempat, berarti ini sisanya ya. Nah, sisanya itu ya bisa eh, ke bioskop yuk nonton gitu kan. Aduh, aku seneng sih, cuman aku nanti malam sudah ada janji gitu ya kan. Kadang kita fokusnya aku seneng sih gitu kan. Oh berarti dia ikut. Padahal ada di belakangnya lagi. Padahal dia ada janji. Nah, ya biasanya seperti itu yang sering mengecoh kita di listening. Ya, karena mereka kan sangat menghargai. Kalau kita ke bioskop yuk, nggak bisa, aku udah nanti malam ngedate sama doi gitu contohnya, ya kan. Kalau mereka enggak, aku seneng sih sebenarnya sama filmnya. Aduh, cuma nanti malam sudah ada janji kan beda culture aja sebenarnya kita. Ya, itu pola-polanya seperti itu. Nah, ini beberapa ini ya teman-teman ya, beberapa pertanyaan ya, yang memang ini penting untuk teman-teman ketahui ya. Beberapa sebagian besar pertanyaan itu memang fokus sama speaker kedua ya. Tapi ya bukan berarti teman-teman mengabaikan speaker satu gitu atau pembicara pertama, ya kan. Karena memang eh, pembicara pertama itu dia kan raise case-nya gitu kan. Dia
pembuka kasusnya itu di speaker 1 itu pembuka kasusnya. Sedangkan speaker 2 tuh dia kan responsifnya, ya kan. Nah, ya kayak kita lah ya kan. Makan yuk pagi, sarapan yuk gitu kan. Itu kan pembuka kasusnya seperti itu. Nah, baru nanti speaker kedua lah dia yang ini ya, yang apa ya? Ya inilah apa responsifnya biasanya ditanyakan di situ itu ya, makanya mungkin kalau teman-teman sudah beberapa membaca buku ya, maka mereka biasanya fokus ke speaker 2 ya, ya itu memang salah satu strategi, cuman jangan lupakan speaker 1 ya. Kalau kita cuma dengar speaker 2 kita nggak ngerti konteksnya, itu kan malah bahaya ya di situ itu teman-teman. Nah, ini jenis-jenis teman-teman ya, ini jenis-jenis soal listening gitu ya. Ini saya sudah rangkum ya kan. Ini pengalaman teman-teman gitu ya kan. Pengalaman teman-teman di mana kita sudah mendengarkan ribuan soal listening teman-teman gitu ya, dan dari sana kita mengetahui bahwasanya 50% soal, ingat-ingat ya, ini penting sekali. Jumlahnya 50% itu berarti separuh dari jumlah soal. Itu adalah tentang apa yang kedua bicara atau pembicara kedua itu istilahnya namanya meaning question lah gitu ya kan. Ini tentang arti sih sebenarnya gitu kan. Nah, sebenarnya untuk lebih mengenal secara detail apa sih meaning question itu bisa kita lihat dari pertanyaan teman-teman ya. Karena dari dialog kan susah kita untuk mengetahui ini ciri-ciri listening yang model seperti apa. Maka meaning question ini biasanya kita bisa lihat itu di apa namanya pertanyaan gitu ya. Kalau teman-teman itu mendengar dua pertanyaan ini, pertama tentang what does the man atau the woman mean, atau what do the speaker say about, maka jelas itu adalah meaning question. Yakin saya teman-teman yang sudah pernah ikut tes atau teman-teman yang sudah pernah belajar, maka teman-teman akan sering-sering melihat lagi, mendengar ya kan pertanyaan-pertanyaan ini. Dan inilah yang namanya meaning question, di mana ini pertanyaan ini memang mendominasi soal-soal yang ada di listening. Ya. Seperti itu. Itu untuk meaning question ya. Nah, yang kedua adalah inference question, teman-teman. Ya. Sederhananya ya, untuk inference question ini dia 1/5, teman-teman ya. Dia ada jumlah soalnya itu 1/5 dari semua pertanyaan. Ya. Lagi-lagi teman-teman hanya akan bisa menganalisa kalau ini adalah inference question itu ketika teman-teman mendengarkan pertanyaannya, ya. Jadi bahasa-bahasa inference mau di reading mau di listening itu sama, ya. Listening itu juga pakai infer atau imply, dua kata yang menjadi apa? Ciri lah ya. Dua kata yang memang menjadi ciri bahwasanya ini adalah inference question. Nah, namanya juga inference question, berarti ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tersirat. Ya. Nah, biasanya ini memang quite challenging. Biasanya teman-teman kita itu banyak salah juga di sini, ya. Di mana kita tidak mampu untuk menganalisa. Ya, kita tidak mampu menyimpulkan. Sebenarnya ini pertanyaan apa sih gitu ya, sehingga teman-teman nggak ngerti mau jawab apa. Nah, ini kan lucu, ya kan? Iya, saya pun sama dulu itu kan, sebelum belajar itu ya. Saya pertama kali tes TOEFL itu nggak nyampe 400 ya kan teman-teman, memalukan gitu ya kan. Jadi memang perjuangan sekali ya untuk sampai ke 600 itu ya. Makanya memang detail-detail seperti ini yang saya lupakan. Apalagi listening gitu kan, males belajar dan lain-lain dan lain. Padahal sudah dipelajari aja masih susah gitu kan. Apalagi nggak kita pelajari ya. Jadi ini memang inference question pasti dia menyimpulkan pun biasanya pertanyaannya tersirat. Ini suggestion ya, suggestion ini
cuman sedikit saja porsinya, teman-teman ya. Nah, ini memang hanya sedikit ya porsinya ya. Lagi-lagi kita untuk suggestion ini juga bisa dilihatnya itu dari pertanyaan ya. Nah, what does the woman suggest the man do? Ya, what does the man suggest they do? What does the man suggest? Atau terakhir, what does the woman think the man should do? Nah, ini adalah pola-pola suggestion. Contoh, kok kamu masih ngerjain PR sih? Bukannya hari ini kamu ada lomba baseball ya, contohnya. Nah, berarti kan suggest-nya apa? Si cewek itu, loh, bukan waktunya ngerjain PR, tapi sekarang waktunya si lawan bicaranya itu main baseball, ya. Pola-polanya seperti itu. Itu memang suggestion, ya. Terus yang nomor 4, teman-teman, ada future action. Ya, future action ini juga dikit banget, teman-teman ya. Cuma dikit banget ya. Lagi-lagi ya namanya future gitu kan. Jadi pertanyaan adalah tindakan yang akan dilakukan oleh seseorang. Ya. Contohnya contoh pertanyaannya ya what will the man do? Apa sih kira-kira yang akan dilakukan oleh si cowok itu? Ya kan? Atau what will they probably do next, atau what are the speakers planning to do, ya. Itu beberapa contoh dari future question. Nah, ini topic question ya. What are they talking about atau what are they discussing, ya. Nah, ini contoh tentang topic question. Ya, bisa masalah mungkin bank gitu kan. Aduh, ternyata aku butuh KTP nih untuk membuat account gitu ya. Account kan bank ya. Nah, kira-kira mereka ngapain? Mereka ngomongin apa dan lain-lain. Itu adalah topik question. Biasanya emang ini agak sedikit menyimpulkan memang gitu ya. Tetapi lagi-lagi ini pertanyaan sedikit, teman-teman nggak perlu khawatir gitu ya. Nah, ini beberapa pertanyaan tentang listening ya, teman-teman ya. Yang paling banyak memang adalah meaning question. Ya. Meaning question, yang kedua adalah inference question. Meaning question dan inference question itu sudah menguasai 70% dari soal di listening. Ya. Teman-teman kuasai 2 soal ini aja, berarti teman-teman itu sudah ya minimal teman-teman punya kesempatan yang lebih untuk mendapatkan skor yang tinggi ketika teman-teman punya meaning question ataupun inference question ya, dengan pola-pola seperti itu ya. Itu beberapa pola tentang listening ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk reading ya. Nanti habis ini langsung kita praktek, teman-teman. Sepertinya kita prakteknya reading aja ya. Nah, jadi nanti teman-teman nanti langsung tahu seperti apa sih reading. Sekali lagi, listening-nya teman-teman tinggi, biasanya reading-nya juga tinggi biasanya ya. Nah, ini sertifikat saya, teman-teman ya. Untuk mendapatkan segitu memang teman-teman butuh mempelajari hal yang detail-detail gitu ya. Nah, jadi teman-teman nggak perlu hal yang ya, yang penting sebenarnya tahu model atau jenis soal, habis itu tahu cara mengerjakan ya. Jangan sembarangan, teman-teman. Kadang kan aku ngerjainnya seperti ini aja gitu kan. Ya boleh sih, boleh gitu kan. Nah, tapi nilainya nyampe enggak jadinya kan gitu ya. Nah, ini pola-polanya sih. Nah, teman-teman ya, reading session itu sangat sederhana sekali ya. Dari beberapa puluh buku yang sudah saya baca, teman-teman ya, ini saya simpulkan bahwasanya reading section itu cuman ada 2 tipe soal ya, yaitu pola-pola overview sama pola-pola spesifik ya. Memang mungkin teman-teman akan menemukan terminologi yang berbeda. Terminologi itu ini ya, apa namanya, nama yang berbeda lah ya. Ada beberapa buku yang memang menyebutkan overview ini adalah general. Ya. Overview ini memang ada beberapa yang memang menyebutkan general.
ya, ada yang menyebutkan overview. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena itu cuma masalah terminologi. Terminologi nggak akan mengurangi isi dari pembahasan karena sebenarnya isinya sama, mungkin mereka bilangnya beda ya, sama kayak kita lah ya, mungkin eh, sebut nasi gitu ya, tapi di beberapa tempat itu berbeda ya, teman-teman yang ada di eh, apa di Jawa itu pun juga sudah banyak ya, yang perbedaan. Makanya memang untuk pola-pola ini nggak perlu khawatir ya. Ada interview, ada overview, ada general, ya itu sama. Nah, overview ini teman-teman itu porsinya juga sangat sedikit. Saya bisa bilang porsi overview ini hanya 10% dari semua soal yang ada di reading TOEFL. Ya, sekali lagi hanya 10%. Berarti ketika ada soal itu 50, rata-rata overview ini hanya ada 5 soal. Nah, apa sih isi dari pola atau mode dari overview question? Nah, isinya ada 4 teman-teman ya. Ada main idea, ada main topic, ada purpose question, ada organizational question. Tapi yang paling sering keluar yang main idea sama main topic. Ya. Purpose question itu jarang sekali. Organization itu juga jarang, teman-teman. Ya, memang yang paling sering itu adalah main idea. Ya, makanya saya selalu bilang ini adalah soal paling sedikit, tetapi memang agak susah. Ya, tapi nanti kita tahu kok caranya gimana ngerjain. Kan itu yang penting. Bukan masalah susah enggaknya. Yang paling penting itu teman-teman tahu enggak cara ngerjainnya. Nah, itu yang paling penting ya. Nah, yang kedua, yang sebelah kanan layar teman-teman itu namanya spesifik ya. Namanya spesifik. Nah, ini yang paling banyak keluar soal di reading TOEFL, teman-teman. Ya, spesifik memang ada beberapa macam soal ya, termasuk ada faktual, ada negatif, ada scanning, ada inference, lagi-lagi inference question juga masuk ya, ada vocabulary question sama reference question ya. Terus juga spesifik karena dia menguasai 90% dari soal reading ya, maka teman-teman benar-benar harus tahu gimana cara jawabnya, teman-teman ya. Habis ini saya jelasin cara jawabnya overview gimana, cara jawabnya spesifik gimana, langsung nanti kita praktekin, teman-teman ya. Jadi teman-teman ini nanti apa ya, dapat materi ya dapat prakteknya untuk hari ini gitu loh ya, itu polanya. Nah, jadi gimana sih kita ngerjain overview sama spesifik? Teman-teman karena sudah tahu ya, overview itu 10%, spesifik itu 90%. Nah, cara ngerjainnya ya, yang overview itu memang general to spesifik. Namanya juga main idea atau main topik. Topiknya apa sih sebenarnya passage itu, atau ide utama atau ide pokok dari dari soal atau dari passage itu apa sih? Nah, otomatis teman-teman cara ngerjain dari overview itu harus dari general to specific. Ya, teman-teman juga boleh loh untuk cari note gitu ya, biar teman-teman jelas gitu ya. Enggak cuman dapat dari slide saya gitu maksud saya, tapi teman-teman juga bisa dapat dari tulisan teman-teman juga ya. Nah, sekali lagi overview itu teman-teman dari passage ke soal. Teman-teman nggak bisa cari soal dulu baru ke passage karena ini overview question. Ya. Nah, pola akademik namanya pola, tidak selalu seperti itu sih ya. Tetapi memang pola akademiknya biasanya passage to soal itu kalau main idea biasanya hanya ada di paragraf 1, teman-teman. Ya. Paragraf 1 pun biasanya itu di awal-awal paragraf. Ingat-ingat, rata-rata paragraf di bahasa Inggris itu adalah pola deduktif.
Ya, teman-teman masih ingat kan pola-pola deduktif ketika kita masih SD, SMP, SMA ya. Deduktif adalah biasanya main idenya itu di awal. Ya, ada sih induktif di akhir, cuman jarang. Pun biasanya kalau bahasa Inggris ketika induktif biasanya teman-teman akan mempunyai satu atau dua kata yang memang menyebutkan bahwasanya itu induktif. Seperti apa contoh kata-katanya? Ada however. Nah, ya, hati-hati kalau sudah ada however, but, atau yet, atau beberapa negasi-negasi kalimat itu, ya kan? Karena itu mengindikasikan biasanya pola itu induktif. Tapi ya lihat-lihat dulu, apakah yang dibahas itu memang topik utama atau subtopiknya. Nah, itu juga nanti teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi rata-rata memang di awal, rata-rata. Tetapi ketika ada negasi, ya seperti inilah teman-teman belajar TPA lah ya, teman-teman yang mungkin mau CPNS ya, ada premis, ada konklusi, ada premis, ada konklusi, seperti itu sederhananya ya. Itu untuk overview question. Nah, sekarang yang specific question, teman-teman. Ingat-ingat specific question itu 90% dari seluruh soal yang ada di reading. Karena dia spesifik, maka kita cara jawabnya adalah specific to general. Ya, jangan fokus sama passage-nya. Ya kalau kita nggak dikasih waktu sih oke teman-teman ya. Tapi karena kita dikasih waktu cuma 55 menit untuk ngerjain 50 soal, ya mau nggak mau teman-teman harus punya strategi yang bagus dong untuk ngerjain itu. Nah, makanya selain overview question, maka dia masuk ke specific question. Karena dia spesifik, cari keyword di soal dulu, baru cari keyword di passage. Nanti kita buktikan di soal-soal setelah ini. Ya, jadi seperti itu. Ya, jangan buang-buang waktu teman-teman membaca passage sampai berulang-ulang kali. Saya pengen tahu, ada nggak teman-teman yang sampai membaca passage atau bacaan itu lebih dari satu kali? Ada nggak teman-teman di sini yang membaca passage-nya itu lebih dari satu kali? Jadi diulang-ulang passage-nya, masih bingung, diulang-ulang lagi, masih bingung, diulang-ulang lagi. Ada nggak teman-teman? Ada, oh Kak Dia, Kak Fahira, ya kan? Oh saya sering banget. Iya, memang seperti itu. Ya, terkadang iya ya. Nah, saya pun sama dulu. Ya, ketika saya nggak ngerti, ya kan? Ketika saya nggak ngerti gitu ya kan, saya akan coba mengulang-ulang passage-nya, ya kan? Padahal diulang 2-3 kali pun nggak dapat jawabannya juga sebenarnya, ya kan? Nah, jadi memang teman-teman jangan ya saran saya jangan ikuti pola-pola yang seperti itu ya. Sekali lagi nanti teman-teman langsung cari mana itu spesifik, mana itu overview. Biar nanti teman-teman tahu bagaimana cara jawabnya ya. Nah, jadi itu pola-polanya spesifik sama overview question ya. Jadi intinya teman-teman harus mampu untuk mencari yang namanya keyword ya. Harus tahu keywordnya seperti apa baru teman-teman nanti apa namanya bisa apa ya namanya? Bisa oh ini loh langkah saya gitu ya kan. Kalau langkahnya itu soal yang model overview, ya maka saya akan cari keyword di soal dulu, di passage dulu. Kalau memang soalnya itu tipenya adalah spesifik, maka saya akan mencari keywordnya dulu di soal, baru nanti akan saya cari di passage-nya. Ya. Nah, teman-teman keyword ini gampang-gampang susah ya. Jadi banyak sekali biasanya teman-teman yang memang tidak mampu menemukan keyword. Padahal keyword, namanya aja keyword. Word, kata, key, kunci. Namanya aja sudah kata kunci. Iya kan? Ketika kita memang tidak mampu untuk menemukan kata kunci atau keyword-keyword itu, ya bakal susah nanti readingnya. Ya. Nah, ya, maka teman-teman ingat-ingat
keyword atau kata kunci itu yang paling sering adalah noun. Ya, ingat-ingat noun itu kata benda, ya, atau verb. Verb itu kata kerja. Nah, kadang itu dibalik-balik teman-teman kata benda atau kata kerjanya. Contohnya ya, ada mungkin di soal itu teman-teman sudah mencari keywordnya itu berupa noun, ya. Tetapi teman-teman nggak ketemu nih di bacaan, kok nggak ada ya keyword ini ya. Ternyata di bacaan itu dia rubah jadi verb. Maka perubahan verb menjadi noun itu juga teman-teman harus ketahui, ya kan? Jadi nggak saklek gitu ya kan, nggak saklek dalam artian oh cuma noun, oh cuma verb. Ya, kadang mereka berubah, ya kan? Yang noun di soal kadang dia dirubah menjadi verb di bacaannya, ataupun sebaliknya di bacaan itu sudah ada noun, tetapi di pertanyaan itu adanya itu verb. Ya, pokoknya intinya perubahan itu jangan sampai membingungkan teman-teman, itu intinya. Ya, nah jadi beberapa perubahan-perubahan ya itu harus teman-teman juga familiar dengan itu. Toh perubahan kata dalam bahasa Inggris itu biasanya nggak jauh kok ya. Nah, nggak jauh kok apa perubahan-perubahannya. Saya yakin teman-teman masih bisa mengenali lah. Itu bahasanya itu adalah perubahan kata dari noun ke verb atau dari verb ke noun. Nah, sekarang kita praktek ya. Saya coba stop share dulu teman-teman. Saya carikan soal dulu. Mungkin ada beberapa yang mau tanya. Teman-teman silahkan di kolom chat sambil saya buka soalnya. Oke, Kak Leni mau tanya? Tadi angkat tangan Kak Leni? Oh, nggak jadi? Atau jadi? Sebelum kita mencoba menjawab soal reading. Oh, saya coba cek dulu ya. Oh, kalau belajar TOEFL sama IELTS otodidak butuh waktu berapa lama ya? Duh, eh, agak susah sih saya jawabnya teman-teman ya. Karena apa ya? Apa yang saya dapatkan di TOEFL sehingga dapat sekian, ya kan? Terus di IELTS juga mendapatkan skor yang lumayan bagus itu semuanya karena guru saya teman-teman. Ya, saya agak susah gitu ya untuk mencari. Saya tipenya kan orang yang susah belajar sendiri teman-teman kalau nggak ada gurunya. Ya, saya nggak tahu apakah teman-teman sama atau enggak, tapi saya memang seperti itu. Kalau saya belajar sendiri, yang ada saya bingung, bingung dan bingung gitu ya kan. Saya tahu general ke spesifik, saya tahu bagaimana cara writing yang bagus dan benar, bagaimana speaking yang bagus dan benar, itu ya semuanya karena arahan dari guru saya gitu ya. Kalau IELTS kemarin saya belajar cuma 3 bulan teman-teman gitu ya untuk dapatkan skor 7 itu. Tapi Kak, saya sudah sebelum IELTS saya sudah dapatkan TOEFL dulu di atas 550. Jadi untuk TOEFL itu ya saya dulu belajarnya sekitar 4 bulan. Ya, nah, saya belajar 4 bulan untuk TOEFL. Jadi enggak sebentar ya saya teman-teman ya. Nah, jadi bukan kok 2 minggu itu langsung tembus 600 itu enggak ya. Saya 4 bulan belajar TOEFL. Terus 3 bulan belajar IELTS. Ya sekitar itulah. Tapi worth it saya bilang. Saya mengalokasikan waktu saya untuk belajar itu benar-benar bermanfaat toh sampai sekarang saya juga gunakan dan saya mendapatkan manfaatnya itu ya kan. Apa sih manfaatnya? Ya alhamdulillah sekarang sudah bisa lanjut sekolah, ya kan? Sederhananya seperti itu. Jadi semuanya memang
saya itu harus ketemu guru saya. Saya kalau nggak ketemu guru itu bingung saya belajarnya, teman-teman ya. Makanya saya sering ikut seminar, ya kan. Kelas-kelas gratis kayak gini tuh saya dulu setiap ada kelas gratis saya ikuti, ya kan. Bahkan ketika penyelenggaranya sama, bahkan juga ketika pengajarnya sama, saya itu ikutin terus, gitu ya kan. Nggak waleh-waleh saya ya kan. Tapi emang fokus saya, ya kan. Jadi ada belajar ini fokus belajar. Dan jadi sederhananya eh, ya semakin kita sering ikut belajar kan semakin kita ngerti gitu. Makanya sering-sering aja teman-teman ikut seperti ini gitu ya. Pasti teman-teman akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda gitu ya. Karena enggak semua yang terjadi pada saya itu terjadi pada teman-teman saya atau kolega saya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke. Terus keyword. Ya, habis ini kita belajar keyword ya, teman-teman ya. Kalau yang general sama spesifik kan tadi saya sudah bilang, yang sederhananya yang general itu biasanya main idea atau main topik ya. Lainnya itu spesifik semua ya. Kalau keywordnya nanti kita belajar habis ini. Bagaimana kita mencari keyword dalam soal. Ya, seperti itu teman-teman ya. Skor dinilai kalau skor konversi ya yang teman-teman Kak Dia tanyain ini. Kalau konversi teman-teman bisa googling aja sekarang ya. Konversi nilai TOEFL gitu ya. Kalau teman-teman pengen nilai TOEFL-nya itu 500, maka teman-teman harus minimal benar 31 di listening, 25 di structure, dan sekitar 33 di reading. Itu baru 500 loh ya. Kalau 550 teman-teman harus benar minimal 40 soal di listening, 40 soal di reading, dan 31 soal di structure. Ya, itu baru 550 ya. Memang lumayan harus kerja keras itu teman-teman untuk ini ya, untuk belajar ini ya. Nah, jadi sederhananya seperti itu. Kalau apa masalah buku ya, memang beberapa banyak gitu ya. Cuman biasanya buku-buku itu biasanya dirangkum sama tutor-tutor kita. Jadi itu enaknya belajar ketika bareng tutor itu ya. Ingat saya ya ketika belajar IELTS itu ya. Kita cari case yang TOEFL aja, gini biar relate gitu ya. Beberapa buku TOEFL ya, apalagi yang structure ya, terminologinya banyak banget gitu ya, sehingga kadang kalau kita itu masih pemula membaca itu susah gitu kan, ini kok ini kok ini kok ini kok ini gitu kan, ternyata sama guru saya dirangkum gitu kan, sebenarnya terminologinya ini sama, ini sama, cuman seperti itu tuh jadinya ya. Contoh mungkin teman-teman belajar adjective clause ya sama relative clause. Nah, adjective clause sama relative clause kan sama, ya kan? Atau mungkin teman-teman belajar dengan complex sentence. Complex sentence kan juga adjective clause. Nah, di situ itu ketemunya, gitu kan? Kalau kita belajar sendiri dengan buku yang berbeda, buku A mengatakan klausa, buku B mengatakan sentence, buku C mengatakan relatif. Nah, maka kita akan bingung dengan pusing sekali, gitu ya kan? Ini gimana sih gitu kan? Kok beda-beda itu kan, satu aja nggak selesai gitu ya. Tapi ternyata disederhanakan sama guru-guru saya. Ya, maka di situ itu sederhananya. Makanya saya selalu bilang teman-teman kalau nggak mau berbayar cari yang gratis-gratis seperti ini gitu loh ya teman-teman. Jangan apa ya, maksud saya jangan ada alasan gitu loh ya kan, saya nggak punya uang untuk kursus saya ini ya, berarti teman-teman tetap bisa belajar kok dari beberapa kelas-kelas gratis seperti kita ini gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Eh, Oke ya, kita lanjut aja teman-teman ya. Masih ada beberapa pertanyaan. Eh, Oh, gambarnya hilang ya? Ini di layar. Ada. Loh, ini ada yang hilang.
ada kok teman-teman ya. Ya, ini apa soal kita ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya mungkin yang hilang ininya apa screen apa namanya screen-nya mungkin bisa logout masuk lagi nggak apa-apa kok, ini tidak dikunci kok ininya apa meetingnya ya teman-teman, free untuk login lagi ya. Nah teman-teman ya, sudah 1 jam kita membahas gitu ya hal-hal yang menurut saya penting di reading sama listening gitu ya. Sekarang kita akan mencoba membahas tentang reading gitu ya. Apa guna kita tahu materi tapi kita nggak tahu praktekinya gimana? Kan seperti itu sebenarnya kasusnya kita setiap hari, ya kan? Kita tahu materi, kita tahu materi, tapi ketika ketemu soal kita ngeblank, ya kan? Kita hafal materinya itu kan, mau ditanya model apapun, tapi ketika ditanya itu beda. Karena memang sederhananya gini, gitu kan. Kalau teman-teman tahu materi berarti teman-teman tahu TOEFL secara pengetahuan, gitu kan. Nah, tetapi itu kan ketika teman-teman itu dihadapkan dengan soal, maka teman-teman yang diminta itu bukan pengetahuannya, tapi skill-nya. Ya, skill itu kemampuannya. Mampu nggak teman-teman itu membahas soal? Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba cek teman-teman. Kita akan lihat dari nomor 1 dulu. Ingat-ingat teman-teman jangan fokus ke soalnya dulu. Ya. Ini versi saya sekali lagi. Saya memang harus membedakan mana soalnya. Ya, soal overview atau soal spesifik. Kalau soal overview maka saya akan membaca 1 paragraf ya. Tapi kalau soal spesifik maka saya akan masuk dulu ke soalnya baru nanti saya kembali ke passage-nya. Ya. Seperti itu. Nah, kita cek ya pertanyaan nomor 1. Ya, ini pelan-pelan semoga teman-teman nggak pusing ya. Pertanyaan nomor 1 itu adalah which of the following is not mentioned as a reason why better lighting had become necessary by the mid-19th century. Nah, karena ini pertanyaan yang bukan overview, bukan main topik, bukan main idea. Main topik sama main idea, saya pikir teman-teman nggak bingung ya. Soalnya kan ini sama dengan bahasa Indonesia kan. Nah, jadi karena ini soalnya bukan main topik sama main idea, maka jelas ini adalah pola soal overview. Ya. Ingat kita harus mencari yang namanya keyword. Ya. Harus dapat keyword. Ya. Kalau teman-teman nggak ketemu keyword, ya gimana teman-teman mau nanti untuk menjawab soalnya? Sederhananya kan seperti itu. Nah, mana keyword yang harus kita highlight di pola soal nomor 1? Nah, ya. Karena notnya itu gede, maka kita highlight. Ya. Mentioned as a reason why better lighting. Coba kita keyword lagi better lighting. Ya kan? Had become necessary. Necessary kita keyword lagi. Ya. By the mid-19th century. Karena ini tahun kita keyword lagi. Sudah deh ketemu 3. Ya. Ada 3 keyword ya yang bisa teman-teman ya intinya kita harus nyari ini di passage-nya. Ya. Perlu nggak nyari arti? Nggak perlu. Ngapain teman-teman nyari artinya? Yang penting teman-teman cari ininya dulu. Kalau enggak berarti mungkin pakai sinonim. Kan cuma itu polanya. Atau enggak, kalau enggak pakai sinonim berarti biasanya teman-teman ada perubahan verb menjadi noun. Ya kan? Nah, mid-19th century, abad setengah dari abad 19 setengah. Berarti ini kan sebelum 1900.
ya. Sekarang kan kita abad 21 sebelum 2100 kan seperti itu polanya. Nah, berarti ini di angka 1800-an. Kita cek ada enggak tahun 1800-an di passage. Kita cek. Oh, ini dia. Ya kan? Sebelum 1850-an. Ketemu keywordnya. Ya kan? Terus ada better lighting. Ada nggak better di sini? Wah, ini dia. Illumination itu sama dengan lighting, ya. Itu sinonimnya. Ya. Necessary. Kebutuhan. Berarti dia disinonimkan menjadi need. Nah, ya. Ketemu udah 3 keywordnya. Ya. Kalau sudah ketemu 3 keywordnya, ini satu sentence kan, satu kalimat kan, titiknya di sini. Maka jawabannya di sini. Dia nggak akan jauh beda dari sini jawabannya. Nah, apa? Kalau teman-teman masih belum pernah tahu need sama necessary itu sama, ya teman-teman harus nyari apa namanya komen di sini, di sampingnya sini. Ya kan, minimal teman-teman need itu sinonimnya adalah necessary. Ya harus seperti itu, ya. Terus illumination itu sinonimnya lighting. Ya seperti itu. Ya, minimal teman-teman ada effort, ya kan. Kalau saya biasanya punya buku saku kecil, ya kan, untuk menulis hal-hal yang seperti itu. Ya. Nah, sudah ketemu keywordnya, ya. Karena ini not yang tidak dimention, ya, yang tidak dimention berarti yang tidak ada dong, ya. Di sini yang dimention apa? The growth of cities. 1. The construction of 100 new factories. 2. Terus ada the spread of railroads. 3. Kita cek di jawaban. Ada nggak di jawabannya? Railroads ada, berarti ini benar. Ya kan? Medical facilities tadi sepertinya belum ada. Terus new factories ada. Growth of the cities ada. Udah gampang kan? Selesai jawabannya. Cuman gitu doang. Ya. Maka kalau sekali lagi teman-teman ketemu yang namanya keyword, maka teman-teman nanti bakal ketemu yang namanya jawaban. Ya, maka ini jawabannya jelas. Delta. Ya. Jawabannya jelas delta. Oh, kok delta? Bravo. Iya. Nah, ya. Jadi nggak perlu teman-teman baca passage-nya dari awal sampai akhir. Lah ya habis waktunya. Ya kan? Ingat-ingat, tesnya teman-teman itu diberi waktu hanya 55 menit. Ya kan? Kecuali teman-teman tidak dikasih batas waktu. Mungkin teman-teman baca teksnya dulu sampai habis, ya kan? Sampai 5 kali pun nggak ada masalah, nggak dikasih waktu. Ya, tapi kan kita dikasih waktu. Sehingga mau tidak mau, teman-teman harus cari cara tercepat dan terbaik untuk menjawab soal. Ya. Sederhananya seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita cek nomor 2. Ya. Nah, kalau ini memang vocab, ya mau nggak mau teman-teman ya harus apa ya? Ya harus tahu ya vocab ini. Solusinya Kak. Nah, biasanya kan teman-teman memberikan problem ya kalau vocabnya kan nggak tahu nih vocabnya apa. Ya kan? Nah,
Daripada teman-teman itu menghafalkan kamus, ya, daripada teman-teman itu menghafalkan kamus yang isinya banyak banget ya kan, bahkan si kita sampai lupa apa yang kita hafalkan kemarin. Ya, maka saran saya dan ini sudah dipraktekkan apa ya, ribuan member kita juga ya. Nah, teman-teman ya, pola-pola close meaning ini maka teman-teman jadikan satu, arsipkan ya. Cari satu buku yang memang khusus untuk menjawab atau menulis ya tentang close meaning ini atau sinonim ini ya. Karena biasanya itu nanti sering keluar di soal-soalnya ya, teman-teman ya. Nah, ada beberapa ini ya, apa ya, beberapa angkatan kemarin yang memang mereka itu sangat gemar untuk menulis ini dan nilainya tuh nggak ada yang jelek kemarin ya, teman-temannya. Jadi mereka itu juga ngeluh gitu kan, aku nggak ngerti, tapi ya mau nggak mau teman-teman harus tahu gitu ya. Nah, makanya apa, sederhananya kalau pengen cepat belajar ya, tulis seperti ini dan nanti meaningnya apa di buku atau di note ya, itu hal yang paling cepat ya, teman-teman ya. Nah, sekarang serve as di close di line 6. Semoga nggak lari ini ya. Mana serve as? Oh, ini dia line 6. Kita kasih warna beda ya. Ini memang teman-teman minimal harus baca satu sentence ya. Dari sini aja teman-teman baca satu sentence ini ya. Nah, karena biasanya enggak harus apa ya, sederhananya gini, teman-teman itu enggak harus baca semua tapi harus tahu meaningnya. Kadang sinonim itu enggak tepat tapi meaningnya itulah yang benar-benar pas ya. Biasanya kasusnya seperti itu, makanya saya bilang teman-teman juga harus tahu maksud dari tujuan dari serve as ini apa ya. Nah, karena ini dia bilang animal or vegetable oil in which twisted ray serve as a wick ya. Serve as itu bermakna memang difungsikan ya. Ini lagi-lagi jawabannya memang berapa ya, bahasanya memang difungsikan. Different from dibedakan ya kan, jelas beda. Rested, rest itu diistirahatkan. Reacted ya kan, reaksinya bereaksi ya, maka maknanya memang functionalize ya. Nah, ini pola-polanya seperti itu. Nah, ini juga gampang sekali ya, nomor 3 karena masuk ke this ya. Ini soal paling gampang yang kalau kita sebut sih haram salah ya. Nah, jadi ini reference question namanya. Ya, kalau biasanya kalau enggak this ya it ya they ya, pasti dia balik ke noun. Ingat-ingat, pasti balik ke noun si reference question ini ya. Nah, karena ini haram salah gitu ya. Jangan sampai salah di pola-pola ini ya, maka teman-teman harus ketemu dulu this-nya ya di line 8. Nah, but this was expensive. Nah, karena this ini akan balik ke noun, maka cari noun yang paling dekat ya. Nah, sebelum this ini ada burning oil. Ada enggak oil di ABCD? Ada. Maka jawabannya adalah delta. Udah selesai. Ya.
selalu kembali ke noun yang paling dekat. Ya. Jadi seperti itu polanya ya. Nah, selesai di pola this ya, ini adalah pola reference question yang memang lagi-lagi teman-teman tidak boleh salah ya, teman-teman ya. Ya. Nah, tapi hati-hati gitu ya. Ini beberapa kasus ketika ada seperti ini 2 koma contohnya. Ini anggap aja ini ada koma. Anggap aja ada koma. Maka dia tidak akan balik ke oil, tapi dia balik ke will. Ya. Kalau kasusnya itu ada 2 koma. Ya. Sambil minum dulu ya. Haus juga. Ya. Jadi kalau ada 2 koma, maka dia balik ke sebelum komanya itu. Ya, ini yang paling mengecoh gitu ya. Kalau ada pola-pola seperti ini ya. Sebenarnya teman-teman yang belajar adjective clause, teman-teman mungkin akan lebih mudah untuk menganalisa. Ya, jadi sebenarnya ini adalah pola adjective clause. Ya, tapi saya nggak akan bahas pola adjective clause ya. Saya membahas pola adjective clause ini biasa sampai nanti jam 1 siang. Ya, saya nggak akan bahas itu. Ya, maka karena ini tidak ada koma, nggak ada koma, maka cari noun yang paling dekat. Selalu ketemu noun yang paling dekat ya, teman-teman ya. This, it, dan lain-lain. They pun sama juga. Ya, itu pola-polanya. Nah, next ya kita cek ya nomor 4 ya, lagi-lagi harus ketemu keyword. Keywordnya pertama ada not ini. Biru kelihatan ya. Terus disadvantage sama convening. Nah, ya. Sudah ada ketemu 3 keyword. Ya, maka harus ketemu apa namanya? Apa namanya? Harus ketemu keyword di passage ya, teman-teman ya, ada yang distract ya. Oke, ya ada ketemu harus ketemu yang ada di passage, maka kita harus ketemu ya. Not disadvantage sama convening ya. Kita cek dulu ya. Ya. Ada nggak conven? Nah, tadi kan sudah sampai this nih. Ya kan, nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Ingat-ingat. Jangan cari jawaban di atasnya. Karena jawaban itu selalu di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, dan di bawahnya. Itulah namanya pola-pola akademik. Jadi nggak ngawur gitu ya kan. Contoh nih, nomor 1 di line 15. Nggak mungkin line nomor 2 itu di line ke 5 atau ke 1. Ya, maka selalu ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ya, maka tadi ketemu sudah ini, maka selesai ini pasti. Ya, maka kita bisa cek di sini ada, nah ini dia. Ya. Ketemulah dia ini si campaign ini. Terus ada disadvantage tadi. Ya. Maka kita harus cari kata-kata yang memang mempunyai kalimat negatif. Disadvantage kan negatif. Ya kan? Advantage itu kelebihan-kelebihan, tapi ketika ada disadvantage, maka itu sudah masuk ke ranah pola negatif. Ya. Jadi kita cek lagi, ada nggak kalimat negatifnya? Oh, ini dia. But. Ya. Ketika ada but, ya kan? Ketika ada but, maka teman-teman ya akan apa istilahnya? Inilah disadvantage-nya gitu loh. Ya kan? Jadi but ini adalah apa namanya? Tanda, ya kan? Tanda bahwasanya ini negatif, ya. Maka kita cek, ya. Meskipun ya kan memberikan bright light,
Ya, tapi pertama dia kena expensive. Oh, ternyata mahal. Ya. Ini saya kasih warna putih biar nanti nggak bingung ya. Maksudnya lebih mudah di nah, terus berbaunya nggak enak ya, unpleasant odor ya, baunya nggak enak, terus dangerously explosive dan memang berbahaya ya, jadi bisa meledak ya, explode kan meledak, explosive ledakan ya. Jadi si kamfen ini sudah mahal, sudah berbau, baunya nggak sedap ya kan, terus mudah meledak lagi. Nah, kita cek di sini. High cost, jelas too expensive ya. Bad smell ya, baunya nggak enak, potensial to explode ada, jelas yang nggak ada adalah greasy texture ya. Maka jawabannya adalah nomor 4. Delta. Nah, seperti itu. Ya, teman-teman ketemu apa namanya? Keywordnya, maka ketemu di sini. Ya kan? Ketemu keywordnya ya, untuk menemukan jawaban itu biasanya akan lebih mudah lagi, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman nggak perlu pusing, ya kan? Yang penting ketemu keyword, saya sangat yakin teman-teman akan mendapatkan, atau teman-teman nanti akan ketemulah ininya, apa namanya? Apa namanya? Ya, untuk mencapai benar itu sudah mendekati lah, gitulah kalau teman-teman ketemu yang namanya keyword. Ya, seperti itu. Sama juga nomor 5 ini. What can be inferred about illuminating gas describing the second paragraph? Ya, maka keywordnya adalah pertama infer. Yang kedua adalah illuminating gas. Yang ketiga adalah second paragraph. Ya. Ingat-ingat, pasti di bawahnya soal tadi, teman-teman. Jadi jangan lihat ke atasnya lagi, buang-buang waktu. Ya, kita cek illuminating gas ada enggak? Tadi saya sampai sini explosive. Maka ini ya. Nah, ini dia illuminating gas. Ya. Ada di sini satu keyword, ya kan? Ini juga second paragraph, ya. Paragrafnya sepertinya ini, ya. Nah, terus ya kan infer, ya. Kalimat pola infer berarti kalimat-kalimat yang memang tersirat gitu ya. Nah, jadi apa sih yang tersirat dari illuminating gas ini? Ya. Nah, kita sudah ketemu nih illuminating gasnya. Ya. Nah, setelah ketemu illuminating gasnya, maka kita cek. Ya kan? Karena dia infer, ya, berarti tersirat. Ingat-ingat, pola-pola inference question itu memang agak menyebalkan karena kita memang harus tahu secara detail, ya, tahu secara detail apa yang ada dalam passage-nya, ya. Jadi illuminating gas ini, ya, karena ini, but the expense of piping gas to the consumer remained so high that until mid-century gas lighting was visible only in urban areas. Ya. Jadi karena memang sistem perpipaannya itu mahal, ya kan? Maka gas ini hanya visible only. Ya. Visible only.
hanya ada, visible itu ada atau tersedialah ya. Hanya tersedia only in urban area. Hanya tersedia di area-area urban, perkotaan. Nah, ya. Jadi gas ini hanya ada di area perkotaan, ya. Yang tinggal di desa mereka tidak bisa mendapatkan gas ini. Berarti secara tersirat apa? Ya kan? Nomor 1, it was first developed in US. Ya. Enggak ada bahasa ini, ya. Maka ini kita kasih merah, ya kan? Tidak diperbolehkan digunakan di building area-area publik. Jelas tidak dong, malah ini kan adanya di kota. Biasanya public building itu adanya di kota, ya. Padahal ya kan illuminating gas itu hanya ada di perkotaan, maka ini juga tidak bisa. Ya. Terus it is not widely available until mid-century. It had unpleasant smell. Ya, oke lah, dia memang benar it had an unpleasant smell, tapi kan enggak di bahasan ini. Unpleasant smell itu tadi di bahasan yang atasnya, unpleasant odor ini. Ya kan? Nah, karena hanya ada di urban area, maka kita bisa bilang itu tidak tersedia secara luas. Widely itu kan secara luas, dalam artian hanya ada di perkotaan saja. Sedangkan di desa atau di countryside dia tidak ada. Maka jawabannya ini adalah ya. Jadi pola-polanya seperti itu. Ya. Nomor 6 kita cek lagi teman-teman. Nah, untuk nomor 6 ya lagi-lagi ini adalah soal ya resemble ya. Resemble ini lebih ke menyerupai, teman-teman. Ya. Nah, resemble itu menyerupai ya. Maka kalau kita itu lihat ABCD yang menyerupai adalah alfa, benar. Ya, jawabannya adalah alfa. Ya. Itu pola-pola menyerupai. Ya. Nah, kita cek nomor 7 sekarang ya. Lagi-lagi kita harus ketemu yang namanya keyword ya. Langsung kita coret. Keyword pertama adalah advantage-nya ya. Keyword kedua adalah kerosene ya, yang dipatenkan oleh Gassner over the camphor. Nah, berarti ini sepertinya karena dia menggunakan dua, maka lebih ke perbedaan kayaknya ya. Nah, tapi nanti kita cek dulu ya. Yang jelas advantage-nya kerosene ya daripada camphor ini apa? Kita cek kerosene, harus ketemu kerosene. Inilah kerosene. Ya. Terus dia menjelaskan kerosene dari segi bahasa ya, di mana situ ada keros sama ene. Nah, ya. Ini dia, kerosene cheaper than camphor. Nah, ketemu deh. Ya. Ternyata si kerosene itu lebih murah daripada si camphor ini. Ingat-ingat tadi camphor itu ya, sudah mahal, baunya itu enggak enak, terus bahaya meledak pula ya. Nah, maka di sini kita cek kerosene itu tadi cheaper. Nah, ini dia sinonimnya. Bus plus expensive ya. Nah, maka nomor 7 jawabannya adalah bravo. Nah, gampang kan teman-teman? Nggak susah sebenarnya pola-pola ini. Ya. Jadi benar-benar cari ya kan mana
keywordnya langsung dicocokkan, keyword di soal dan keyword di passage-nya seperti apa, ya. Jadi gampang sekali kalau pola-pola ini, ya. Nah, itu teman-teman ya, ini adalah beberapa contoh ya yang teman-teman bisa apa namanya ya, bisa jadi bahan lah ya. Nah, habis ini saya kasih soal nanti teman-teman saya kirim di grup ya. Terus nanti akan saya bahas satu persatu dengan cara seperti ini biar teman-teman nanti gampang cara apanya ya. Biar gampang teman-teman untuk mencari ininya keyword dan cara cepat menjawab soalnya. Itu yang penting teman-teman, karena bagi saya gitu ya yang memang sudah belajar dan saya pernah mengalami di tempat teman-teman itu kalau cuma belajar materi habis itu apa nggak dibahas sama tutornya dan lain-lain itu akan susah sekali ya. Nah, makanya saya sangat ingat sekali ya hal yang membuat saya cepat belajar itu karena tutor saya memberikan contoh dengan sangat bagus dan enak ya. Nah, jadi seperti itu. Habis ini teman-teman nanti akan saya kirim linknya ya. Apa ya? Saya kasih soal nanti saya kirim di Telegram aja biar nanti teman-teman sama-sama bahas ya. Terus nanti akan saya kasih cara cepat bagaimana teman-teman menjawab reading ya. Tentunya teman-teman harapan saya setelah ini juga tetap belajar ya kan, cari soal reading ya kan, terus cari keyword-keywordnya, terus apa namanya disesuaikan gitu kan keyword dengan yang ada di apa namanya yang ada di soal dan yang ada di passage ya. Jadi teman-teman nanti nggak pusing gitu ya kan. Ingat-ingat teman-teman ketemu keywordnya saja, teman-teman itu sudah lebih dekat dengan jawaban teman-teman ya. Ketemu keywordnya saja teman-teman sudah dekat dengan jawaban. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya, teman-teman nggak perlu apa namanya gundah gitu kan. Dan memang beberapa reading itu pasti ada vocab yang nggak kita ketahui ya, itu pasti teman-teman ya. Jadi bukan berarti teman-teman aduh aku nggak ngerti nih maknanya kata A B C D umpama teman-teman ada 5 kata yang nggak ngerti, pasti akan seperti itu ya kan. Pokoknya kalau reading apapun readingnya, mau TOEFL mau IELTS mau apapun itu ya kan, teman-teman pasti akan ketemu hal yang tidak teman-teman ketahui, itu sudah pasti ya. Walaupun orang yang nilainya sudah 600 ke atas pasti ada beberapa vocab yang tidak kita ketahui. Makanya yang penting teman-teman tahu alurnya ini seperti apa sih gitu kan, meaningnya seperti apa sih ya, pola-polanya seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang bagi teman-teman yang mungkin merasa aku kok nggak ngerti vocabnya, pasti seperti itu. Semua orang bakal seperti itu teman-teman ya. Teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu sedih hati gitu ya kan. Nggak perlu apa ya ya pesimis gitu kan, kok aku nggak ngerti sih. Saya pun seperti itu. Beberapa vocab memang saya nggak akan tahu itu maknanya apa ya. Dan semua reading sekali lagi pasti seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu khawatir, nggak perlu khawatir ya. Nah, teman-teman untuk absen yang mungkin teman-teman tanyakan nanti akan saya tanyakan ke admin dulu apakah absennya ini. Tapi yang jelas nanti mungkin hari ini kalau nggak saya masukkan ke chat berarti nanti akan saya kirim di Telegram saja ya. Karena bagi saya teman-teman masuk hadir ikut berkontribusi hari ini itu satu hal yang luar biasa gitu ya kan. Rekaman nanti akan saya bagikan karena ini kan nanti masih prosesnya ini rendering dulu menjadi video, habis itu nanti akan saya upload di YouTube. Nanti teman-teman nanti akan saya kirim link YouTube-nya. YouTube-nya nanti saya privat aja biar nanti nggak semua orang tahu, hanya teman-teman di sini yang tahu link YouTube-nya
ya. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini teman-teman ya. Semoga apa yang kita pelajari ini itu benar-benar bermanfaat. Kita ketemu lagi ya nanti mungkin bahas listening ya kan, atau bahas structure, atau bahas IELTS, atau teman-teman pengen sharing beasiswa, atau teman-teman mungkin pengen keluh kesah belajar bahasa Inggris yang nggak ngerti-ngerti gitu kan, atau gimana-gimana gitu ya. Jadi biar kita sama-sama punya penyemangat. Kadang teman-teman itu sebenarnya cuma butuh penyemangat saja gitu kan. Oh ternyata sama gitu loh, ya kan? Oh ternyata aku dulu juga sama. Oh ternyata aku kayak gini gitu. Nah jadi seperti itu teman-teman gitu ya. Nah, sekali lagi semoga 1,5 jam kita hari ini ya itu benar-benar bermanfaat. Habis ini teman-teman masih saya kasih PR gitu ya. PR-nya reading, teman-teman benar-benar kerjakan biar nanti saya bisa bahas gitu ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Terima kasih teman-teman ya. Sekali lagi nanti untuk apa namanya reading ya, nanti saya kirim soalnya di Telegram ya teman-teman ya. Terus nanti teman-teman dia juga tetap dapat tes TOEFL kok teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir gitu ya. Terus teman-teman boleh juga ya post kegiatan kita ini, nanti jangan lupa tag Kampung Inggris Online yang sudah teman-teman follow gitu ya, biar nanti teman-teman ya bisa lebih semangat lagi lah belajarnya ya. Nah, seperti itu teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu rekamannya ya teman-teman ya. Ya, terima kasih teman-teman. Sama-sama ya. Sama-sama teman-teman. Terima kasih.